Chapter 1386. Kelembutan muncul di wajah dingin Kailin saat dia melihat kegembiraan muncul di mata Xiao Yan saat dia menatap Xiao Xiao. Dia menghargai Xiao Xiao, yang bahkan lebih penting daripada hidupnya sendiri. Xiao Yan benar-benar memperlakukan Xiao Xiao dengan baik adalah hal terpenting di hatinya. Kondisi Xiao Xiao saat ini sudah sangat bagus. Dia dilahirkan dengan konstitusi yang baik karena pil tulang darah jiwa surga yang telah Anda kirim kembali. Kailin tersenyum saat dia menjelaskan. Dia tanpa sadar melirik Xiao Yan lagi saat dia menyebutkan pilnya. Dia telah mengambil keputusan saat itu. Jika Xiao Yan berani melupakan pil obat yang telah mereka setujui atau lewatkan tanggal yang telah dia janjikan untuk diberikan, dia tidak akan lagi menghubunginya di masa depan. Karakternya keras kepala, dan dia tidak akan pernah menyesali apapun yang dia putuskan. Jika Xiao Yan melanggar janjinya, dia pasti tidak akan ragu untuk bertindak. Paling-paling, dia akan memimpin suku ular orang dalam perjalanan jauh. Untungnya, Xiao Yan telah mengingat obat dan waktu pengiriman di dalam hatinya. Dia bahkan meminta Xiao Li untuk memberikan pil obat ketika dia telah meninggalkan wilayah sudut hitam. Pil tulang darah jiwa surga mungkin bagus tapi itu masih belum cukup. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dengan penglihatannya saat ini, dia tidak lagi memikirkan pil tulang darah jiwa surga. Pil obat ini mungkin masih baik-baik saja dalam hal membangun fondasi, tetapi itu jauh dari mencapai landasan yang ingin dia letakkan. Suku ular orang sepertinya belum pernah bertemu dengan Grandmaster Alkemis sejati. Karenanya, Anda hanya memiliki 3 tingkat teknik rahasia itu. Pil tulang darah jiwa surga paling banyak merupakan pil obat kelas 7 tingkat rendah. Itu bisa membangun fondasi seseorang, tetapi itu jauh dari kesempurnaan. Mata Xiao Yan melihat pemandangan sibuk di dinding saat dia tertawa. Aye, pil tulang darah jiwa surga mungkin bagus, tapi ada banyak yang bahkan lebih baik. Contohnya adalah pil bangunan Yayasan Bodhisattva Misterius. Ini adalah pil obat tingkat 7 puncak dan sangat cocok untuk Xiao Xiao. Namun, bahkan saya hanya memiliki peluang 40% untuk berhasil memurnikan pil obat semacam itu. Aku takut ketua aliansi harus melakukan penyempurnaan secara pribadi, seseorang dengan lemah berkomentar di sampingnya. Mata Xiao Yan mengikuti suara itu dan tanpa sadar menyeringai. Dia menangkupkan tangannya ke orang itu saat dia tertawa. Grandmaster Gu He, apa kabar? Orang yang baru saja berbicara secara alami adalah Pil King dari Kekaisaran Jiama dan Kepala Balai Pengobatan Aliansi Yan saat ini. Pada saat ini, beberapa tetua berjubah alkemis berdiri di belakangnya. Xiao Yan tidak menganggap mereka familiar. Mereka mungkin bergabung dengan aliansi Yan setelah dia pergi, tetapi alis Xiao Yan sedikit terangkat ketika dia mempelajari tatapan orang-orang ini. Meskipun mata mereka menunjukkan rasa hormat ketika mereka menatapnya, ekspresi yang tidak diketahui lebih umum. Ketua aliansi, kamu telah menghilang selama beberapa tahun sekaligus. Sungguh gratis dan mudah. Gu He menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan tertawa pelan. Dia merasakan emosi yang rumit di hatinya untuk Xiao Yan. Xiao Yan telah menghentikan pernikahannya dengan Sekte Misty Cloud saat itu dan menyebabkan dia kehilangan muka. Untungnya, dia bisa melupakannya, yang mencegahnya dari dendam. Karena dia tidak membentuk dendam, dia setuju untuk bergabung dengan aliansi Yan setelah kalah dari Xiao Yan dalam kompetisi pil obat. Meskipun Gu He telah bergabung dengan aliansi Yan, kegagalan itu telah menyebabkan Gu He menyimpan dendam. Dia telah menghabiskan tahun-tahun ini dengan pahit melatih keterampilan penyempurnaan obatnya. Dia sudah mencapai level seorang alkemis kelas 7 tingkat tinggi. Hampir tidak ada orang di barat laut yang bisa mengungguli dia. Dengan peningkatan kekuatannya, dia secara alami akan berpikir untuk berkompetisi lagi. Namun, Xiao Yan telah menghilang selama bertahun-tahun, dan Gu He tidak memiliki sarana untuk menemukannya. Sekarang Xiao Yan telah kembali,
Gu He tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan pikiran di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak punya niat buruk. Hanya saja dia yang selama ini selalu bangga dengan bakatnya, tidak mau mengakui bahwa dia telah dikalahkan oleh tangan orang yang jauh lebih muda darinya. Grandmaster Gu He bisa dianggap sebagai salah satu dari sedikit Grandmaster alkemis di bagian barat laut benua. Pil Hall telah menjadi cukup kuat di bawah manajemen dan perkembangannya. Oleh karena itu, Pil Hall telah dikreditkan untuk perkembangan cepat aliansi Yan, beberapa di belakangnya adalah sesepuh Pil Hall. Mereka semua adalah alkemis tingkat 6 dan merupakan pilar teratas dari Pil Hall. Kailin di sampingnya memperkenalkan. Mata cantiknya samar-samar berkedip saat dia berbicara. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia baru saja akan berbicara ketika suara samar Kailin tiba-tiba muncul di samping telinganya. Pil Hall terlalu penting bagi aliansi Yan. Selain itu, perkembangan cepat aliansi Yan selama tahun-tahun ini dapat sepenuhnya dikaitkan dengan Pil Hall. Oleh karena itu, beberapa eselon atas di Pil Hall menjadi sombong. Bahkan ada beberapa orang yang berpikir bahwa aliansi Yan tidak akan ada tanpa Pil Hall. Pil Hall perlahan menjadi independen. Saya bukan seorang alkemis, oleh karena itu, prestise saya kurang dari prestise Gu He di hati orang-orang ini dari Pil Hall. Xiao Yan dengan lembut menjalin jari-jarinya dan tersenyum tipis. Terlalu banyak otoritas, terlalu penting, tidak bisa dikelola oleh otoritas. Kemunculan situasi seperti itu tidak terlalu mengejutkan. Seorang alkemis lebih unggul di hati orang biasa untuk memulai. Menambahkan pentingnya Pil Hall ke aliansi Yan, para alkemis pada akhirnya akan merasa lebih unggul dari departemen lain. Bahkan para pemimpin di puncak tidak diperlakukan dengan hormat di hati mereka dibandingkan dengan yang lain. Manajemen puncak aliansi Yan seperti Kailin, Xiao Ding, Xiao Li, Del, bukanlah alkemis. Secara alami, mereka tidak bisa membuat para alkemis ini tunduk kepada mereka. Meskipun Gu He jujur, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatur bawahannya, yang pada akhirnya menimbulkan kesombongan di Pil Hall. Sepertinya interior aliansi Yan tidak bersatu seperti yang kubayangkan. Arogansi seperti itu tidak bisa dibiarkan tumbuh. Jika tidak, itu pasti akan menjadi kanker bagi aliansi Yan di masa depan. Xiao Yan melirik Gu He dan beberapa sesepuh Pil Hall di belakangnya. Dia segera tertawa dan berkata, "Pil bangunan Yayasan Bodhisattva yang misterius masih dapat diterima, tetapi itu bukanlah pilihan terbaik. Saya ingin tahu apakah Grandmaster Gu He pernah mendengar tentang pil obat yang dikenal sebagai pil awal pertama." Kata-kata "pil awal pertama" baru saja mendarat di telinga mereka ketika Gu He dan beberapa sesepuh Pil Hall mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Mereka berseru, "Pil awal pertama adalah pil tingkat 8. Ketua aliansi sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 8. Gu He sangat terkejut saat dia menatap Xiao Yan. Para tetua Pil Hall di belakangnya sedikit terguncang dan penuh keraguan saat mereka menatap Xiao Yan. Gu He bisa dianggap sebagai salah satu alkemis top di wilayah barat laut dengan mampu memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7. Mereka selalu memandang Gu He sebagai pemimpin. Meskipun orang-orang ini telah mendengar tentang Xiao Yan, hati mereka selalu berpikir bahwa Gu He saat ini adalah alkemis sejati di aliansi Yan. Pil obat tier 8 dibedakan berdasarkan jumlah warna pil petir. Pil awal pertama harus menarik petir pil 5 warna. Grandmaster Gu He, kumpulkan semua alkemis di Pil Hall besok. Saya akan memurnikan pil di depan umum. Setiap orang harus hadir. Siapapun yang tidak datang akan segera dikeluarkan dari aliansi Yan. Saat aku pergi saat itu, aku telah memberikan Pil Hall otoritas dan keuntungan yang tidak dimiliki oleh Hall lain, tapi Pil Hall memiliki kurang dari 5 tier 7 alkemis. Ini tidak efisien. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat ke arah Gu He. Hati Gu He bergetar saat mendengar suara Xiao Yan tiba-tiba menjadi keras. Dia adalah orang yang cerdas. Setelah beberapa pemikiran,
dia segera mengerti bahwa Xiao Yan berencana untuk mereformasi Pale Hall. Dia menyadari kebiasaan buruk yang telah terbentuk di Pale Hall selama tahun-tahun ini, tetapi dia tidak berhasil melakukannya. Meskipun Kailin kuat, dia tidak memahami penyempurnaan pil dan tidak dapat memperoleh banyak prestise di Pale Hall. Namun, Xiao Yan saat ini berbeda. Keterampilan alkemis Xiao Yan sudah melebihi Gu He bahkan saat itu. Karena Gu He mampu mencapai kelas alkemis tingkat 7, bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat guru alkemis tingkat 8 mengingat kecepatannya. Beberapa sesepuh Pale Hall di belakang Gu He saling berhadapan dan merasakan apapun kecuali diyakinkan. Bahkan Kailin tidak pernah berbicara dengan Gu He seperti itu selama bertahun-tahun ini. Namun, kepala aliansi di depan ini berencana untuk bertindak melawan Pale Hall yang paling penting. Dimengerti, ketua aliansi. Kalau begitu, saya akan kembali dan mengumpulkan anggota Pale Hall untuk menunggu kedatangan ketua aliansi besok. Gu He mendesah tak berdaya, tapi dia masih memberi jawaban. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya. Hanya ketika Xiao Yan mengangguk, dia membawa beberapa sesepuh dari Pale Hall pergi. Dia mengerti bahwa Pale Hall pasti akan berubah menjadi keributan ketika berita ini menyebar. Mata Xiao Yan perlahan menyipit setelah melihat kelompok Gu He semakin jauh. Apakah ini cocok? Menjadi terlalu kasar kemungkinan besar akan menyebabkan alkemis angku itu merasakan ketidaksenangan di hati mereka. Kailin berbicara dengan cemas. Dia sangat akrab dengan sosok-sosok dari Pale Hall. Mereka kadang-kadang akan mempersulit orang-orang yang dikirim ke Pale Hall. Dari sini, dimungkinkan untuk mengetahui praktik yang telah mengakar di dalam Pale Hall. Tidak senang. Mereka hanyalah alkemis biasa. Kamu melihatnya dengan sangat baik. Seorang alkemis pada tingkatan seperti itu hampir tidak akan bisa mencari nafkah di Central Plains. Seseorang bisa menyewa yang lain jika sang alkemis pergi. Xiao Yan berbicara dengan suara samar. Dia sedang membangun lubang cacing antara paviliun bintang jatuh dan aliansi Yan. Dia bisa dengan cepat melakukan perjalanan di antara dua tempat itu. Jika itu alkemis, dia hanya akan mempekerjakan mereka dari Central Plains. Mengingat reputasi saat ini yang dia dan Yao Lao nikmati di dunia alkemis di Central Plains, lupakan tentang yang tingkat rendah itu, Grandmaster Alkemis tingkat 7 akan berkerumun. Selain itu, kualitas mereka jauh lebih baik daripada orang-orang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Secara kebetulan, saya berencana membantu Xiao Xiao memperbaiki pil obat. Saya akan mengeluarkan Cauldron dan memperbaiki pil di Pale Hall besok untuk bertindak sebagai pencegah. Sudah waktunya untuk mengelola Pale Hall ini dengan benar. Xiao Yan dengan lembut menepuk Xiao Xiao kecil di pelukannya dan berbicara dalam. Saat ini dia memang merasa sangat marah di hatinya. Tidak disangka bahwa otoritas khusus yang dia berikan ke Pale Hall saat itu telah menjadi kanker bagi aliansi Yan. Kailin mengangguk saat melihat wajah Xiao Yan yang agak muram. Dia juga telah marah berkali-kali oleh Pale Hall selama tahun-tahun ini. Namun, dia telah menahan amarah ini demi gambaran yang lebih besar. Sekarang Xiao Yan kembali, tidak mungkin dia membiarkan benda ini meluncur, terutama dengan metodenya dalam melakukan sesuatu. Beberapa sesepuh dari Pale Hall belum muncul. Orang-orang itu adalah duri sejati. Ada dua alkemis tingkat 7 di antara mereka yang bergabung nanti. Mereka sangat sombong. Berdasarkan beberapa informasi yang saya peroleh, tampaknya mereka pernah diam-diam menjual pil obat Pale Hall ke sumber luar. Namun, saya belum menemukan bukti apapun dan tidak dapat berbuat apa-apa, Kailin menjelaskan dengan lembut. Iya, suara samar dipancarkan dari lubang hidung Xiao Yan, dan kilatan dingin berkedip di matanya yang hitam pekat. Chapter 1387. Menjadi lokasi paling penting untuk aliansi Yan di luar Kekaisaran Jiama, secara alami ada sejumlah besar anggota Pale Hall yang terletak di benteng kuning misterius. Selain itu, karena perang, sekitar 80% Pale Hall telah dipindahkan ke dalam aula cabang di dalam benteng.
Keributan yang cukup besar telah terjadi saat Gu He menyampaikan kata-kata yang dikatakan Xiao Yan kembali ke Pale Hall. Segalanya terlalu mulus untuk Pale Hall selama tahun-tahun ini. Menambah pentingnya alkemis, aura arogan mereka menjadi lebih kaya. Biasanya, bahkan Kailin tidak berbicara kepada mereka sekeras ini. Meskipun Xiao Yan adalah kepala aliansi Yan, dia telah hilang terlalu lama. Beberapa alkemis yang kemudian bergabung dengan aliansi Yan hanya mendengar keberadaannya dari mulut orang lain. Oleh karena itu, rasa hormat mereka padanya secara alami jauh lebih rendah daripada orang-orang dari aula aliansi Yan lainnya. Aula cabang dari Balai Pil untuk Benteng Kuning misterius terletak di barat laut. Ada wilayah besar yang terletak di tempat itu. Itu milik wilayah Pale Hall. Perawatan semacam ini dapat dianggap yang terbaik di antara semua aula aliansi Yan. Pada saat ini, sebuah ruangan besar di dalam aula cabang ini telah menjadi pertengkaran. Ketua aliansi Yan kita benar-benar mengesankan. Dia baru saja kembali tetapi dia sudah ingin campur tangan dalam masalah Pale Hall kami. Jika bukan karena Pale Hall kami selama tahun-tahun ini, akankah aliansi Yan memiliki pencapaian seperti hari ini? Seorang tetua berjubah abu-abu di ruangan besar dengan dingin mendengus dengan jijik. Ada lencana alkemis di dadanya. 7 riak emas muncul di atasnya. Orang ini juga seorang alkemis tingkat 7. Grandmaster Liu Chang benar, penatua berpakaian abu-abu ini jelas memiliki reputasi besar di dalam Pale Hall. Karenanya, beberapa alkemis segera menyuarakan persetujuan mereka setelah dia berbicara. Gu He duduk di kursi pemimpin di ruangan besar. Dia mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bakat penyempurnaan pilnya cukup hebat, tetapi keterampilan manajemennya sedikit kurang. Ada juga seorang pria tua berambut putih duduk di samping Gu He. Dia adalah ketua asosiasi alkemis saat itu, Fama. Pada saat ini, dia tidak ikut berdebat apapun di ruangan besar itu. Dia hanya menutup matanya dan bertingkah seolah dia tidak mendengar apapun. Kepala Aula Gu, kamu harus berbicara dengan ketua aliansi mengenai masalah ini. Aula Pil tidak dapat dibandingkan dengan aula lainnya. Bahkan wakil ketua aliansi tidak ikut campur dalam urusan Pale Hall kami selama tahun-tahun ini. Sebagai imbalannya, kami mengizinkan Pale Hall menjadi pilar pendukung aliansi Yan. Kami benar-benar bersyukur bahwa ketua aliansi telah membalikkan keadaan saat ini, tetapi jika dia benar-benar ingin ikut campur dalam masalah Pale Hall kami, kekacauan akan terjadi. Seorang lelaki tua dengan wajah pucat dan rambut yang mencapai bahunya, sedang duduk di kursi di sampingnya. Dia juga perlahan membuka mulutnya dan berbicara. Gu He mengerutkan kening saat mendengar kata-kata ini. Dia melirik Fama di sampingnya, tapi Fama mengabaikannya dan tetap menutup matanya. Pada saat itu, Gu He hanya bisa berkata, ketua aliansi juga seorang alkemis. Selain itu, keterampilan alkemisnya jauh melampaui milikku. Dia bukan orang awam. Ketua Gu, kamu tidak bisa mengatakannya seperti ini. Ketua aliansi seringkali pergi. Pale Hall saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apakah ketua aliansi lebih sadar daripada kita tentang berbagai masalah yang kita hadapi? Orang tua bernama Liu Chang menanggapi dengan acuh tak acuh. Dia tersenyum ketika dia mencapai akhir sebelum melanjutkan, selain itu, memperbaiki pil obat tingkat 8 bukanlah sesuatu yang bisa dibicarakan begitu saja. Setiap orang harus menyadari hal ini dengan jelas. Kepala aliansi mungkin memang kuat, tetapi itu tidak berarti dia akan bisa memperbaiki pil obat tingkat 8. Beberapa dari kita semua adalah alkemis kelas tinggi tingkat 7. Secara alami, kami memahami kesulitan untuk maju ke guru alkemis tingkat 8. Ketua aliansi masih sangat muda. Kemungkinan dia menerobos kemungkinan besar tidak tinggi. Apakah ketua aliansi dapat memperbaiki pil obat tingkat 8 bukanlah sesuatu yang harus Anda perhatikan. Bagaimanapun, setiap orang harus datang tepat waktu besok. Tolong jangan melakukan kesalahan apapun.
Selama Anda tidak bersalah di dalam hati Anda, ketua aliansi tidak akan melakukan apapun. Baiklah, kalian semua harus pergi, Guhe mengerutkan kening dan segera menjawab dengan suara yang agak tidak sabar. Liu Chang dan sesepuh lainnya mengerutkan kening ketika mereka mendengar Guhe berbicara. Namun, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Gengsi Guhe lebih besar dari gabungan keduanya. Mereka segera menangkupkan tangan, berbalik, dan membawa orang-orang pergi. Ruangan besar itu menjadi kosong dalam sekejap ketika orang-orang ini pergi. Guhe melambaikan tangannya dan menepis sisanya. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Fama. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Kakak Fama, bagaimana menurutmu masalah ini? Anda harus menyadari perubahan atmosfer di Pale Hall selama tahun-tahun ini. Anda tidak pandai mengatur sesuatu." Hal ini membuat Liu Chang dan temannya menjadi lebih kuat di Pale Hall. Fama membuka matanya saat ini. Dia mengambil cangkir tehnya dan melanjutkan dengan suara lemah, "Aku yang dulu menasihatimu untuk tidak terlibat dalam hal ini. Anda harus menyadari taktik dari ketua aliansi. Dia tidak akan menjadi lembut saat waktunya untuk menjadi ganas. Meskipun Pale Hall penting, itu tidak bisa menekan ketua aliansi. Itu tidak keluar dari ranah kemungkinan untuk membubarkannya. Selain itu, dengan kekuatan dan penglihatan kepala aliansi saat ini, dia mungkin tidak terlalu memikirkan Pale Hall saat ini." Hati Guhe berubah sedikit dingin. Dia sadar bahwa Fama sudah tua dan sangat berpengalaman. Dia telah menunjukkan tanda-tanda pensiun sejak duo Liu Chang menjadi lebih kuat dan mulai mengatur banyak hal. Biasanya, dia tidak peduli dengan apapun. Namun, tidak ada seorang pun di Pale Hall yang berani meremehkan kemampuannya. Bagaimanapun, Pale Hall sebagian besar dibentuk dari anggota asosiasi alkemis. Mereka masih menghormati Fama. Anggota Pale Hall generasi yang lebih tua semuanya ada di pihak Fama. Kali ini, Pale Hall ditakdirkan untuk mengalami perubahan drastis. Mengingat karakter ketua aliansi, dia tidak akan hanya duduk diam dan membiarkan kanker semacam itu berkembang. Untungnya, meski tidak pandai mengelola, Anda tidak terlibat dalam hal-hal tertentu. Kalau tidak, saya khawatir Anda akan kesulitan untuk keluar dari tanggung jawab. Fama perlahan berbicara. Sekarang, kita tunggu saja dengan tenang. Orang-orang ini tidak akan beruntung besok. Guhe hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata Fama. Pale Hall dengan cepat menjadi hidup ketika sinar matahari pagi pertama mendarat di benteng kuning misterius. Banyak alkemis, yang telah menerima pesanan, bangun lebih awal dan bergegas ke tempat penyempurnaan pil di Pale Hall. Beberapa eselon atas di Pale Hall seperti Guhe dan Fama sudah menunggu di sana. Guhe mengerutkan kening ketika dia melihat ke 100 lebih alkemis di alun-alun. Dia tidak melihat Liu Chang atau Wu Zhen di antara mereka. Kedua orang tua itu benar-benar sembrono. Ekspresi Guhe sedikit dingin ketika dia tidak menemukannya. Kedua orang tua itu terlalu terbiasa memerintah orang lain. Tidak ada yang berani menghukum mereka mengingat peringkat alkemis tingkat 7 mereka. Hati Guhe tiba-tiba bergetar saat dia diam-diam mengutuk. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat beberapa sosok berjalan di langit. Mereka muncul di udara di atas alun-alun di depan banyak tatapan. Yang memimpin mereka adalah Xiao Yan. Salam ketua aliansi. Kelompok Guhe buru-buru menyapa saat mereka melihat Xiao Yan muncul. Para alkemis lainnya segera menyusul. Mata Xiao Yan perlahan menyapu area di bawah. Dia sedikit mengangguk. Dibandingkan saat itu, Pale Hall saat ini jauh lebih besar. Pantas saja masalah merepotkan ini terjadi. Tubuh Xiao Yan menyala, dan dia muncul di panggung batu yang menjulang tinggi di alun-alun yang dibuat untuk penyempurnaan pil. Dia dengan samar berkata, "Hari ini, saya akan mengeluarkan kuali saya dan memperbaiki pil obat tingkat 8. Setiap orang harus mengamati prosesnya. Ini akan menguntungkanmu di masa depan." Hati banyak orang tanpa sadar bergetar ketika mereka mendengar kata-kata ini.
Meskipun mereka telah mendengar berita itu, mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak terguncang ketika mereka mendengar bahwa Xiao Yan berencana untuk memperbaiki pil obat tingkat 8. Di seluruh bagian barat laut benua, mereka yang bisa memperbaiki pil obat dengan tingkat seperti itu adalah keberadaan yang sangat langka. Xiao Yan duduk di atas panggung batu setelah kata-katanya terdengar. Dia melambaikan tangannya dan kuali obat muncul di langit. Dia menggosok telapak tangannya dan banyak bahan obat yang dipenuhi dengan energi kuat melayang di sekitar tubuhnya. Haha, saya telah tiba sedikit kemudian dan hampir ketinggalan pil pemurnian kepala aliansi. Tawa tiba-tiba keluar saat Xiao Yan bersiap untuk bertindak. Dua sosok yang lebih tua memimpin sekitar selusin lebih sosok dari luar alun-alun. Seorang tetua berjubah abu-abu menangkupkan tangannya ke Xiao Yan di atas panggung dan tertawa. Mata Xiao Yan melirik kelompok ini. Setelah itu, mereka perlahan menyapu mereka. Sesaat kemudian, dia tertawa. Karena kamu di sini, silakan duduk. Sudut mata Liu Chang dan Wu Zhen bergerak-gerak saat mendengar suara tenang dan tanpa emosi Xiao Yan. Baru setelah itu mereka merasakan bahwa kepala aliansi yang sangat muda ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Keduanya saling memandang dan samar-samar merasakan ketidaknyamanan. Namun, ini dengan cepat ditekan oleh mereka berdua. Mereka adalah alkemis sejati tingkat 7 dan bisa menduduki peringkat teratas di wilayah barat laut. Bahkan faksi seperti aliansi yang akan merasakan sakit yang luar biasa jika kehilangan mereka. Xiao Yan melirik kelompok ini sebelum menarik matanya. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api ungu coklat melesat ke dalam kuali obat. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Ratusan bahan obat di sekitarnya terus-menerus dimasukkan ke dalam kuali obat dengan beberapa suara siulan. Setelah itu, mereka dimurnikan oleh nyala api dalam sekejap. Seluruh proses penyempurnaan ini sangat mulus dan bahkan tidak berhenti sekali. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa perlahan menyebar dari Xiao Yan setelah banyak bahan obat dibebankan ke dalam nyala api. Semua alkemis yang merasakan tekanan spiritual ini mengungkapkan wajah muram. Rasa hormat dan ketakutan yang kaya secara bertahap muncul di mata mereka. Liu Chang dan Wu Zhen juga merasakannya. Tubuh mereka tanpa sadar bergetar. Kejutan yang tidak bisa disembunyikan hadir di mata mereka. Tekanan spiritual semacam ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh alkemis tingkat 8, dengan kata lain, Xiao Yan benar-benar telah mencapai tingkat alkemis tingkat 8. Sungguh tekanan spiritual yang menakutkan. Gu He menghela nafas panjang saat dia bergumam. Fama di samping juga tersenyum saat matanya melirik duo yang tertegun. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Hari-hari ketika dua orang tua ini bisa bertingkah sombong di Pil Hall telah berakhir. Chapter 1388. Panas yang luar biasa terpancar dari kuali obat berwarna merah tua, menyebabkan suhu menjadi panas dan udara menjadi kering. Memperbaiki pil obat tingkat 8 sangat rumit. Hampir 100 jenis bahan obat terlibat. Seorang alkemis biasa bisa melupakan proses penyempurnaan. Tangan mereka akan kenyang hanya dengan mengendalikan bahan obat ini di udara. Tentu saja, ini tidak menimbulkan masalah sedikit pun untuk kekuatan spiritual seperti lautan Xiao Yan yang perkasa. Banyak bahan obat bermutu tinggi yang sebagian besar alkemis belum pernah dengar telah dilemparkan ke dalam kuali obat. Api di dalam kuali hanya perlu menyapu secara acak sebelum kekuatan obat murni dalam bahan obat dimurnikan dengan sempurna. Akhirnya, energi murni akan tetap tertahan di kuali obat. Mereka dikemas bersama sambil memancarkan energi murni yang mengejutkan. Pil awal pertama adalah pil obat yang bisa menarik pil kilat 5 warna. Pil obat kelas ini tidak menimbulkan banyak masalah bagi Xiao Yan saat ini. Setelah bertahun-tahun pelatihan, kekuatan spiritual Xiao Yan jauh lebih besar dari apa yang terjadi di pil gathering. Oleh karena itu, pil awal pertama ini mungkin sangat merepotkan untuk disempurnakan, tetapi penyempurnaan berjalan dengan lancar untuk Xiao Yan.
Penyempurnaan pil obat, terutama pil obat tingkat 8, adalah tugas yang memakan waktu. Bahkan dengan bantuan api surgawi, setengah hari telah berlalu saat Xiao Yan telah sepenuhnya menyempurnakan semua bahan obat. Para alkemis di alun-alun benar-benar tenggelam oleh proses penyempurnaan pil Xiao Yan yang halus. Tak satu pun dari mereka menyadari begitu banyak waktu telah berlalu. Pada saat yang sama, rasa hormat di mata mereka menjadi lebih kaya. Teknik Xiao Yan benar-benar terlalu misterius bagi mereka. Tak satu pun dari Grandmaster Alkemis yang mereka temui sebelumnya bisa mencapai kemampuan Xiao Yan. 3 hari berlalu dengan tenang di tengah suasana yang sepi ini. Jumlah alkemis yang menarik Xiao Yan meningkat. Beberapa alkemis yang bukan dari Pil Hall tetapi untuk sementara tinggal di Benteng Kuning Misterius, juga bergegas setelah mendengar tentang penyempurnaan, menyebabkan area di sekitar Pil Hall dipenuhi orang. Bahkan ada banyak orang yang berdiri di langit. Dengan meningkatnya keributan, beberapa ahli yang bukan alkemis juga bergegas. Karena masalah sekte singa yang mendalam, cukup banyak faksi dan ahli telah mencari perlindungan dengan aliansi Yan. Beberapa dari orang-orang ini telah pergi setelah sekte singa yang mendalam dikalahkan sementara banyak yang tersisa. Saat ini, semuanya tertarik dengan penyempurnaan pil. Karena jumlah pengamat terus meningkat, Kailin tidak punya pilihan selain mengirim para ahli dari aliansi Yan untuk menjaga ketertiban dan mencegah gangguan apapun yang mengganggu penyempurnaan pil Xiao Yan. 3 hari lagi berlalu ketika tak terhitung orang yang mengamati proses ini. Bang! Pada hari ke-8 setelah Xiao Yan tenggelam dalam penyempurnaan pilnya, guntur tiba-tiba bergemuruh di langit yang cerah. Beberapa ahli dengan indera tajam menemukan bahwa energi di sekitar mereka telah menjadi ganas. Saat gangguan terjadi karena perubahan ini, awan gelap tebal tiba-tiba mulai muncul di langit tanpa peringatan. Banyak kilatan petir seperti ular perak yang samar-samar menerobos awan. Keributan muncul di Benteng Kuning Misterius ketika semua orang melihat awan guntur tiba-tiba menutupi langit yang cerah. Ekspresi banyak ahli berubah drastis. Mereka bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam awan guntur ini. Jika energinya mengalir, itu kemungkinan akan menghancurkan setengah dari Benteng Kuning Misterius. Sementara Benteng Kuning Misterius berubah menjadi keributan, Xiao Yan, yang duduk di atas panggung batu, perlahan membuka matanya. Awan guntur sepertinya dipicu oleh sesuatu saat mereka berputar dan menjadi lebih cemerlang. Dalam 2 menit singkat, awan guntur hitam pekat telah berubah menjadi awan guntur 5 warna cemerlang di depan banyak mata yang terkejut. Apakah ini pil lightning yang legendaris? Pengabdian dan kegembiraan muncul di wajah semua alkemis yang hadir saat mereka mempelajari awan guntur 5 warna di langit. Pil lightning semacam ini adalah sesuatu yang banyak alkemis tidak dapat panggil bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba melakukannya. Ini benar-benar pil lightning 5 warna. Gu He dan Fama mempelajari langit, dan Gu He mendesah pelan. Hatinya terasa agak kalah saat dia menatap sosok kurus itu. Tidak heran Yun Yun akhirnya mencintainya. Bakat ini adalah sesuatu yang Gu He harus akui tidak dia miliki. Bang! Guntur yang intens tiba-tiba bergema sementara awan guntur bergolak di langit. Lapisan awan tiba-tiba pecah saat pil lightning 5 warna sepanjang 1000 kaki tiba-tiba meledak ke arah Xiao Yan di bawah di depan banyak pasang mata yang terkejut. Setelah merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam pil lightning 5 warna, bahkan ekspresi kelompok Kailin tanpa sadar berubah. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melirik petir pil 5 warna saat itu merobek langit dan bergegas seperti naga besar. Dengan jentikan jarinya, tubuh emas gelap muncul. Tubuh gelap emas bertabrakan dengan kejam dengan pil lightning. Keduanya bertabrakan dan pil lightning yang sangat ganas itu menghilang dalam sekejap, menyebabkan banyak orang mengungkapkan wajah tertegun. Mata mereka dengan hati-hati menoleh, dan mereka menemukan boneka bermata hampa tanpa ekspresi. Itu adalah boneka setan langit Xiao Yan. Gemuruh.
Awan guntur di langit sepertinya telah marah setelah wayang langit melahap pil lightning. Banyak pilar petir 5 warna jatuh dengan cara yang gila. Namun, tidak satu pun dari mereka menembus pertahanan boneka setan langit. Petir yang tak terkendali ini berlanjut selama hampir 10 menit sebelum awan perlahan-lahan memucat. Awan guntur yang menakutkan perlahan menghilang di depan banyak mata yang ketakutan. Pil lightning dari pil obat tingkat 8 memang menakutkan. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Dozuns tidak dapat menahannya. Banyak orang yang hadir diam-diam mendecakkan lidah mereka setelah menyaksikan pil lightning perlahan menghilang. Pil obat dengan tingkat seperti itu benar-benar tidak dapat disempurnakan oleh orang biasa. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya setelah melihat pil lightning menghilang. Dia mengembalikan wayang langit ke cincin penyimpanannya. Dengan jentikan jarinya, penutup kuali dibuka. Warna pelangi secara eksplosif melesat dengan kecepatan seperti kilat. Itu baru saja akan melarikan diri ke kejauhan saat Xiao Yan mengulurkan tangannya. Angin yang tak terlihat dengan kuat menahan pil sebelum akhirnya tersedot ke telapak tangannya. Itu kemudian dimasukkan ke dalam botol giok yang kemudian dilemparkan ke cincin penyimpanannya. Ketua aliansi itu perkasa. Sorakan yang memekakkan telinga segera bergema ketika semua orang melihat Xiao Yan berhasil memperbaiki pilnya. Banyak wajah alkemis memerah saat mata mereka menatap Xiao Yan dengan panas membara. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang alkemis dari tingkat ini dan petir pil tingkat ini. Xiao Yan tersenyum saat mendengar sorak-sorai yang luar biasa ini. Dia tersenyum dan dengan lembut menekan tangannya ke bawah. Matanya perlahan menyapu wajah semua alkemis yang hadir. Akhirnya, mereka berhenti di depan wajah Liu Chang dan Wu Zhen. Pada saat ini, ekspresi mereka sedikit tidak wajar, dan mereka tidak berani menatap mata Xiao Yan. Perbaikan pil ini hanyalah salah satu alasan saya datang ke pil hall kali ini. Seluruh tempat menjadi benar-benar sunyi ketika semua orang mendengar suara samar Xiao Yan. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Mereka sepertinya memprediksi apa yang akan terjadi. Pil hall adalah salah satu departemen dari aliansi Yan. Statusnya tidak berbeda dari aula lain, tetapi beberapa orang mulai mendapatkan kesombongan selama tahun-tahun ini. Mereka mengabaikan aliansi Yan dan bertindak egois, mengakibatkan ketidakharmonisan internal. Ini pelanggaran besar. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi dingin. Teriakan dinginnya bergema di samping telinga semua orang. Saya punya daftar nama di sini. Setiap orang di dalamnya memiliki tuduhan terhadap mereka. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Dia kemudian melemparkannya ke Kailin dan memerintahkan dengan suara yang dalam, "Baca." Banyak orang gemetar saat mendengar suara berat Xiao Yan. Rasa dingin muncul di hati mereka. Kailin menerima gulungan itu. Mata cantiknya dengan dingin menyapu semua orang yang hadir. Nama-nama yang terekam di dalamnya adalah mereka yang paling sombong. Beberapa bahkan menyebabkan banyak masalah, tetapi masalah ini akhirnya lenyap. Di masa lalu, dia khawatir tentang pil hall, jadi dia hanya bisa mentolerir keluhan ini. Namun, dengan kembalinya Xiao Yan, kekhawatiran seperti itu benar-benar lenyap. Departemen pertama pil hall, Hu Zhou, mengabaikan perintah dan bertindak dengan arogan. Dia pernah menunda pengiriman pil obat karena beberapa masalah pribadi, yang mengakibatkan kematian ratusan saudara aliansi Yan. Departemen kedua pil hall, He Yuanming, diam-diam mengantongi bahan obat dari aliansi Yan. Tidak hanya dia tidak mengaku bersalah setelah diekspos, dia bahkan melukai orang yang telah mengeksposnya. Departemen pertama pil hall. Wajah beberapa alkemis di dalam pil hall tiba-tiba menjadi pucat ketika mereka mendengar banyak nama yang diucapkan dari mulut Kailin. Sesepuh pil hall, Liu Chang dan Wu Zhen, menjadi sombong karena kontribusi mereka, tidak mematuhi perintah, dan menarik diri dari pertempuran. Mereka diam-diam telah menjual pil obat aliansi Yan dan mengantongi keuntungannya. Alun-alun berubah menjadi keributan ketika teriakan dingin terakhir Kailin terdengar.
Ekspresi Liu Chang dan Wu Zhen memucat. Tak disangka Xiao Yan berani bertindak melawan mereka. Sebuah negara memiliki hukumnya sendiri dan aliansi memiliki aturannya sendiri. Yang telah disebutkan akan ditangani sesuai dengan aturan aliansi. Tidak ada yang akan diselamatkan. Xiao Yan berbicara dengan suara samar. Ketua aliansi, Liu Chang dan Wu Zhen tiba-tiba berdiri dan dengan marah berteriak, "Kami berdua adalah alkemis kelas 7 tingkat tinggi. Kami berdua telah membantu mengembangkan pil hall ke kondisi saat ini. Apakah Anda berencana untuk menyingkirkan kami sekarang setelah menjadi sukses? Pahala Anda tidak menggantikan kesalahan Anda. Aliansi Yan bukanlah organisasi yang longgar. Tidak ada yang bisa melanggar aturannya." Xiao Yan dengan dingin berteriak. Tidak akan ada standar tanpa aturan. Jika pil hall diizinkan untuk melanjutkan jalan ini, perselisihan internal akan segera terbentuk dalam aliansi Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak akan menunjukkan belas kasihan jika dia benar-benar perlu menjadi kejam. Bajingan, siapa yang peduli dengan posisi penatua pil hall ini? Diri yang tua ini akan berhenti. Wajah Liu Chang dan Wu Zhen berganti-ganti antara hijau dan putih. Sesaat kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak. Dengan lambaian lengan baju, mereka berteriak, "Adakah yang akan pergi dengan kita berdua?" Setelah mendengar teriakan ini, para alkemis di alun-alun saling memandang. Akhirnya, beberapa orang kepercayaan dekat mereka dan beberapa nama yang telah dibaca, yang tahu bahwa mereka akan kehilangan keberuntungan jika mereka tetap tinggal, buru-buru berjalan ke depan dan mengikuti kelompok Liu Chang. Liu Chang dan Wu Zhen tanpa sadar tersenyum senang ketika mereka melihat orang-orang ini. Mereka memandang Xiao Yan dan berkata, "Ketua aliansi, jika tempat ini tidak mengizinkan kita untuk tinggal, akan ada yang lain yang mau." "Selamat tinggal." Senyum tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan saat dia menatap duo itu, yang dengan dingin tersenyum dan berbalik. Dia perlahan bertanya, "Kailin, hukuman macam apa yang menunggu mereka yang secara pribadi mengkhianati aliansi dan pergi?" Busur sedingin es terangkat di sudut bibir Kailin saat dia mendengar ini. Dia menjawab dengan suara samar, "Kematian tanpa belas kasihan." Kelompok Liu Chang, yang baru saja berbalik dan pergi, tiba-tiba terdiam saat mendengar kata-kata Kailin. Chapter 1389. Langkah kaki kelompok Liu Chang segera terhenti ketika mereka mendengar suara sedingin es Kailin. Sesaat kemudian, Liu Chang dan Wu Zhen tiba-tiba menoleh. Mereka dengan marah bertanya, "Mengapa? Apakah aliansi Yan bermaksud membunuh kita semua di depan begitu banyak orang?" Xiao Yan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Matanya dengan acuh tak acuh mengamati kelompok Liu Chang. Banyak dari mereka menunjukkan kepanikan mereka. Sebuah suara samar bergema di samping telinga semua orang, "Aliansi Yan memiliki aturannya sendiri. Ini bukanlah organisasi yang longgar. Tidak apa-apa jika seseorang ingin mundur dari aliansi Yan. Namun, jika seseorang ingin mundur sebagai alasan untuk melarikan diri dari hukuman setelah melakukan kejahatan, bukankah seseorang akan memperlakukan aliansi Yan seperti permainan anak-anak? Selama tahun-tahun ini, kalian berdua terlalu sombong, menyebabkan masalah bagi pil hall saya dan mengakibatkan perpecahan aliansi Yan. Ini kejahatan besar. Jika itu dapat diselesaikan hanya dengan berhenti, bukankah itu berarti bahwa siapapun yang melanggar aturan aliansi Yan saya dapat pergi dengan damai dengan keluar dari aliansi Yan? Kalau begitu, apakah aliansi Yan saya perlu ada?" Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Keinginan membunuh di hatinya menjadi lebih padat. Keduanya seperti rayap. Jika mereka diizinkan pergi dengan aman, semua aturan aliansi Yan akan menjadi lelucon. Setelah presiden ini ditetapkan, bagaimana dia bisa mengendalikan massa? Para alkemis dari aula pil menundukkan kepala ketika mereka mendengar tangisan dingin dan keras Xiao Yan. Mereka memang menjadi sombong selama tahun-tahun ini karena status unik mereka dalam aliansi Yan. Keringat menghujani mereka sementara Xiao Yan menegur mereka dengan cara yang dingin.
Wajah Liu Chang dan Wu Zhen mengejang. Hati mereka sedikit panik ketika mereka merasakan tatapan sedingin es yang diberikan oleh anggota aliansi Yan di sekitarnya. Perkembangan situasi ini telah melebihi harapan mereka. Awalnya, dengan status alkemis tingkat tinggi tingkat 7 mereka akan diperlakukan seperti VIP kemanapun mereka pergi. Tidak disangka Xiao Yan benar-benar sekasar ini. Apa yang kamu rencanakan? Liu Chang mengertakkan gigi dan bertanya. Bukan itu yang saya rencanakan. Saya akan tampil seperti yang dinyatakan aturan aliansi. Xiao Yan menjawab dengan samar. Ekspresi Liu Chang dan Wu Zhen berubah drastis ketika mereka mendengar ini. Menurut aturan aliansi Yan, pelanggaran mereka akan mengharuskan mereka mati beberapa kali untuk menebus kejahatan mereka. Tangkap mereka. Wajah Kailin terasa dingin saat dia memberi perintah. Dimengerti. Para ahli di sekitar aliansi Yan, yang sedang menunggu perintah, segera bergegas menuju kelompok Liu Chang setelah mendengar teriakan Kailin. Brengsek, apa menurutmu kami berdua takut padamu? Liu Chang dan Wu Zhen benar-benar mulai panik ketika mereka melihat para ahli bergerak. Teriakan marah terdengar saat Dou Qi melonjak dari tubuh mereka. Mereka dengan paksa menyingkirkan beberapa ahli aliansi Yan yang telah tiba di samping mereka. Tubuh mereka bergerak, dan mereka berubah menjadi sosok cahaya yang mencoba melarikan diri ke kejauhan. Mencoba kabur. Xiao Yan mengangkat alisnya. Mulutnya menunjukkan senyuman dingin saat telapak tangannya menggenggam keduanya. Ruang di sekitarnya langsung diam dan kedua sosok itu terperangkap di dalamnya. Xiao Yan secara acak melemparkan kedua individu yang ditangkap ini kembali, dan mereka dengan keras menabrak tanah. Grup, kekuatan yang kuat menyebabkan keduanya memuntahkan seteguk darah segar. Ekspresi mereka mengerikan. Sebelum mereka bisa meneriakkan, banyak tombak panjang dengan kilatan dingin berhenti di dekat kepala mereka. Pak Ketua Aliansi, tolong biarkan kami berdua pergi. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk aliansi Yan di masa depan. Dou Qi di dalam tubuh mereka telah dengan paksa disebarkan oleh telapak tangan Xiao Yan sebelumnya. Hanya pada saat inilah Liu Chang dan Wu Zhen menjadi ketakutan. Mereka buru-buru berteriak bersama. Aturan aliansi Yan tidak akan diubah karena siapapun atau peristiwa apapun. Xiao Yan melirik kedua orang ini dengan acuh tak acuh. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekelompok ahli aliansi Yan menangkap mereka berdua seperti serigala dan harimau. Mereka diseret ke bagian terdalam dari Pil Hall. Para pengkhianat yang berencana mengikuti mereka berdua semuanya ditangkap dan diseret. Dalam sekejap, jeritan sunyi bergema di atas alun-alun. Tangisan yang menyedihkan itu berangsur-angsur menjauh dan alun-alun menjadi sunyi. Para alkemis yang hadir itu berlumuran keringat dingin. Tak satu pun dari mereka berani mengucapkan sepatah kata pun. Gu He. Hati Gu He bergetar saat mendengar suara Xiao Yan yang tiba-tiba. Dia segera dan dengan hormat menjawab. Menjadi kepala Pil Hall, Anda memiliki tanggung jawab yang tidak dapat Anda hindari karena mengizinkan Pil Hall berubah menjadi keadaan ini. Mulai hari ini, Anda akan diturunkan dari kepala aula menjadi wakil kepala aula. Grandmaster Fama akan dipromosikan dari posisi penatua menjadi kepala Pil Hall yang baru. Gu He dan Fama dengan cepat menyadari perubahan saat mereka mendengar suara samar Xiao Yan. Xiao Yan saat ini bukan lagi Xiao Yan sejak saat itu. Xiao Yan saat ini memiliki kekuatan mutlak untuk berurusan dengan siapapun. Karena ada hukuman, tentu akan ada imbalan. Aliansi yang telah berkembang pesat selama tahun-tahun ini. Ini adalah metode kuno untuk melatih jiwa seseorang. Ini akan dapat membantu seorang alkemis menerobos ke tingkat ke-8. Semua alkemis dari Pil Hall yang telah mencapai tingkat ke-7 akan bisa mendapatkannya setelah memberikan kontribusi dalam jumlah tertentu. Mereka dari tingkat yang lebih rendah akan dapat memperoleh sebagian darinya untuk melatih semangat mereka setelah memberikan sejumlah kontribusi kepada aliansi Yan. Ini akan memungkinkan Anda semua untuk meningkatkan tingkat di mana tingkat alkemis Anda meningkat.
Saya berharap semua orang akan berlatih keras. Xiao Yan menjentikkan jarinya setelah kata-katanya terdengar. Sebuah gulungan terbang menuju Fama dan Gu He yang tertegun. Ini metode kuno untuk melatih jiwa seseorang. Ada banyak alkemis yang hadir. Selain itu, ada beberapa alkemis yang bukan bagian dari aliansi Yan. Namun, semua wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka jelas menyadari betapa pentingnya kekuatan spiritual seseorang bagi seorang alkemis, tetapi tidak satu pun dari mereka pernah mendengar bahwa adalah mungkin untuk melatih roh seseorang. Pada saat yang sama, mereka sadar bahwa Xiao Yan tidak akan membuat klaim palsu di depan umum karena statusnya, sehingga semua mata mereka menjadi panas membara. Tidak disangka ada manfaat seperti itu untuk bergabung dengan Pale Hall. Sepertinya saya harus menemukan kesempatan untuk bergabung dengannya. Para alkemis yang hadir menatap Gu He dan Fama dengan mata iri saat pikiran ini muncul di hati mereka. Aliansi Yan mungkin memiliki aturan yang sangat ketat, tetapi mereka bisa bertahan jika mereka mampu memperkuat diri mereka sendiri. Selain itu, kelompok Liu Chang dari sebelumnya telah sepenuhnya melakukannya sendiri. Dengan kejahatan itu, faksi atau sekte lain pasti sudah lama mengeksekusinya. Mereka bahkan tidak diberi waktu untuk berdebat. Fama dan Gu He dengan tangan gemetar memegang gulungan di depan banyak mata panas yang berapi-api. Mereka telah mendengar bahwa memang mungkin untuk melatih semangat seseorang, tetapi metode itu telah lama hilang. Tidak disangka Xiao Yan benar-benar memiliki metode seperti itu. Apalagi dia rela memberikannya kepada mereka berdua. Hati mereka berdua sangat bersemangat, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini hanya sebagian dari metode, namun bagian ini bermanfaat bagi keadaan mereka saat ini. Jika mereka memberikan kontribusi yang luas di masa depan, Xiao Yan secara alami akan memberikan sisa metode kepada mereka. Kailin diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat alun-alun itu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia khawatir bahwa menghukum keras kelompok Liu Chang akan membuat orang takut pada aliansi Yan. Tak disangka Xiao Yan memahami teori wortel dan tongkat. Dengan bertindak kejam dan kemudian santai, dia telah berhasil menaklukkan semua orang yang sombong ini. Bahkan seseorang seperti Gu He menunjukkan wajah yang menunjukkan rasa terima kasihnya yang tulus. Orang ini telah menjadi lebih dewasa dibandingkan saat itu. Kailin menoleh, melirik sisi wajah Xiao Yan, dan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Kailin dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa Pale Hall pasti akan berubah menjadi lebih baik setelah kejadian hari ini. Dengan pencegahan ini, kejadian seperti itu mungkin tidak akan terjadi lagi di masa depan. Tanpa Pale Hall sebagai kanker yang berkembang, aliansi Yan akan terus berkembang dan akan benar-benar mendominasi wilayah barat laut benua. Xiao Yan beristirahat selama 2 hari di Benteng Kuning Misterius setelah menyelesaikan masalah tentang Pale Hall. Dia sedikit lelah setelah memperbaiki pil obat tingkat 8. Apakah pil awal pertama ini benar-benar cocok untuk Xiao Xiao? Di dalam ruangan di mana aroma tersembunyi bertahan, Kailin menyaksikan Xiao Yan mengeluarkan pil obat tingkat 8 yang telah dia saring beberapa hari sebelumnya. Dia menanyakan pertanyaan dengan cemas. Kekuatan obat dari pil obat tingkat 8 cukup tinggi. Konstitusi Xiao Xiao mungkin sudah sangat kuat, tapi Kailin masih sedikit khawatir. Tenang. Pil awal pertama mungkin dianggap sebagai pil obat tingkat 8, tapi efek obatnya sangat lembut. Ini paling cocok untuk Xiao Xiao saat ini. Kekuatan obat di dalamnya akan terus berada di dalam tubuh Xiao Xiao dan akan meningkatkan konstitusinya saat dia tumbuh, menyebabkan dia menjadi sempurna. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Seseorang mungkin tidak menjadi sempurna setelah mengonsumsi pil awal pertama dengan sendirinya, tetapi Xiao Xiao sudah memiliki fondasi yang sangat bagus, jadi yang akan dia lakukan hanyalah menstabilkan fondasi ini. Kailin hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban Xiao Yan. Dia hanya memperhatikan saat Xiao Yan dengan lembut memasukkan pil obat ke dalam mulut kecil Xiao Xiao yang penasaran,
yang matanya hitam pekat berkeliaran di sekitar ruangan. Pil obat berubah menjadi sekelompok cahaya lembut yang merembes ke tubuh Xiao Xiao setelah dia mengkonsumsinya. Setelah itu, perlahan berhenti di perut bagian bawahnya. Cahaya perlahan dipancarkan saat Xiao Xiao bersin. Kedua matanya tertutup karena dia menjadi agak lelah. Ini adalah hamburan awal dari kekuatan obat. Yang perlu kita lakukan adalah menunggunya bangun, Xiao Yan tersenyum saat menjelaskan. Kailin dengan lembut mengangguk setelah mendengar penjelasan ini. Dia membungkukkan tubuhnya yang halus dan dengan lembut mengusap tangannya ke tubuh Xiao Xiao. Wajahnya yang mempesona mengungkapkan pesona yang dipenuhi dengan cinta keibuan. Xiao Yan sedikit linglung saat dia melihatnya. Dia dengan lembut berkata, "Kakak telah meminta kami untuk mengadakan pernikahan klan Xiao sederhana untuk menikahkanmu dengan klan Xiao. Apa yang kamu katakan?" Tubuh Kailin gemetar saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berjalan ke depan saat melihat tubuh Kailin yang agak kaku namun indah. Ekspresinya yang biasanya dingin digantikan oleh warna merah cerah yang sangat langka. Sekilas, dia tampak lebih mempesona. Hati Xiao Yan menjadi sedikit panas saat melihat reaksinya yang mempesona. Lengannya memeluk pinggang sempit dan tampaknya tanpa tulang itu. Senyum tipis muncul saat dia dengan lembut mencium Kailin dengan mata yang sedikit emosional. Nafsu diam-diam memenuhi ruangan yang hangat. Chapter 1390. Setelah menyelesaikan perang dengan Sekte Singa yang mendalam dan masalah di dalam Pil Hall, Xiao Yan bersantai selama periode waktu berikutnya. Aliansi Yan mungkin sangat besar, tetapi telah berhasil dengan baik di bawah manajemen Kailin, Xiao Ding, dan yang lainnya. Mereka secara alami akan mengatur segalanya setelah pertempuran besar. Xiao Yan tidak perlu ikut campur. Karena itu, Xiao Yan senang memiliki waktu luang. Dia meninggalkan Xiao Xiao kecil sendirian dan benar-benar menikmati perasaan sebagai seorang ayah. Selama periode waktu ini, Xiao Yan juga menggunakan sebagian waktu luangnya untuk membuka gulungan lubang cacing yang diberikan Yao Lao kepadanya. Benteng kuning misterius tidak jauh dari Kekaisaran Jiama, dan tempat ini adalah lokasi yang sangat penting. Oleh karena itu, lubang cacing yang mengarah ke paviliun bintang jatuh terhubung ke benteng kuning misterius. Terlepas dari pihak mana yang menghadapi masalah di masa depan, satu pihak akan dapat memperkuat pihak lain dengan kecepatan tinggi. Pembentukan lubang cacing tidak diragukan lagi akan memungkinkan kekuatan tersembunyi aliansi Yan melonjak. Dengan paviliun bintang jatuh mendukungnya, faksi kedua tidak akan mampu bersaing dengan aliansi Yan di wilayah barat laut ini. Mendominasi bagian barat laut benua hanya masalah waktu. Selama periode waktu ini, Xiao Yan juga memperoleh beberapa informasi tentang perkembangan aliansi Yan. Hal yang membuat Xiao Yan terkejut adalah bahwa gerbang Xiao faksi yang didirikan saudara keduanya, Xiao Li, di wilayah sudut hitam juga bergabung dengan aliansi Yan beberapa tahun lalu. Itu juga merupakan lokasi di mana aliansi Yan dapat berkembang di masa depan. Dengan dukungan dari aliansi Yan dan Gerbang Pan, yang didirikan Xiao Yan di Akademi Dalam, perkembangan Gerbang Xiao juga cukup mengesankan. Itu samar-samar menjadi eksistensi yang hebat di wilayah sudut hitam. Begitu waktunya tiba di masa depan, banyak faksi yang dimiliki oleh Xiao Yan, seperti aliansi Yan, Gerbang Xiao, dan Paviliun Bintang Jatuh, akan sepenuhnya bergabung. Itu akan menjadi faksi kuat yang tersebar di 3 wilayah besar di benua Doqi. Potensinya memang tidak terbatas. Ketiga Xiao bersaudara telah berkumpul di halaman yang tenang jauh di dalam aliansi Yan. Kailin sedang bermain dengan Xiao Xiao tidak jauh dari situ. Tawa tajam gadis kecil itu tak henti-hentinya muncul di dalam halaman, mengisinya dengan keaktifan. Sudah bertahun-tahun sejak Xiao Yan menikmati waktu yang begitu damai. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat ekspresi mempesona yang muncul di wajah dingin Kailin saat dia bermain dengan Xiao Xiao. Selama dia berada di depan Xiao Xiao, wakil kepala aliansi Yan,
yang tampak sedingin es di mata orang lain, sepertinya mengalami transformasi menjadi kecantikan luar biasa yang dipenuhi dengan cinta seorang ibu. Kehangatannya menyebabkan hati siapapun yang memandangnya bergetar. Selama kurun waktu tersebut, Xiao Yan dan Kailin juga pernah mengadakan pernikahan sederhana klan Xiao yang dilakukan oleh Xiao Li dan Xiao Ding. Pernikahan ini tidak megah karena hanya Xiao Ding dan Xiao Li yang menghadirinya. Tidak ada kemeriahan besar yang diadakan, tetapi dikatakan bahwa seorang kakak laki-laki seperti ayah seseorang. Ini bisa dianggap sebagai upacara serius dengan kehadiran Xiao Ding dan Xiao Li. Terlepas dari apa masalahnya, hal-hal yang telah dilakukan Kailin untuk klan Xiao dan aliansi Yan sudah cukup untuk membuat Xiao Yan merasa bersalah. Dia harus memberinya status ini. Xiao Ding dan Xiao Li mendengar tentang Xiao Yan berbagai pengalaman selama bertahun-tahun ini saat mereka duduk di dalam halaman. Mereka tanpa sadar diguncang oleh banyak kesalahan kecil. Hidup mereka selama tahun-tahun ini tidak santai karena aliansi Yan, tetapi Xiao Yan sering menerobos bahaya, dan banyak hal menjadi sulit baginya selama tahun-tahun ini. Keduanya menghela nafas pelan ketika memikirkan hal ini. Mereka mengamati sisi wajah dewasa dan tegas dari pemuda di depan mereka. Beban seluruh klan Xiao membebani dirinya. Orang lain pasti sudah pingsan karena tekanan, tapi Xiao Yan telah melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat untuk klan Xiao dan untuk menyelamatkan ayah mereka. Kakak ketiga, sudah berat bagimu selama ini. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata tiba-tiba kakaknya Xiao Ding. Dia dengan lembut menjawab, kesulitan kecil apa ini jika ini memungkinkan keluarga kita untuk bersatu kembali. Kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua bahkan rela mengorbankan hidup mereka untukku. Saya akan menjadi terlalu tidak manusiawi jika saya tidak bekerja keras untuk meningkatkan. Ketiga bersaudara itu bertukar pandang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka tersenyum dengan pemahaman yang sama. Tidak perlu mengatakan apapun kepada seseorang dengan hubungan darah, yang lebih dekat dari apapun. Kailin agak jauh mengungkapkan senyum tipis di wajahnya ketika dia melihat tiga saudara laki-laki yang tersenyum. Perasaan memiliki keluarga ini membuat hatinya merasa sangat nyaman. Upaya yang dia lakukan selama bertahun-tahun ini tidak sia-sia. Tidak disangka klan Xiao kita memiliki sejarah seperti itu. Kejutan muncul di wajah Xiao Ding dan Xiao Li ketika mereka mendengar Xiao Yan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan klan Xiao secara rinci di dalam halaman. Mereka tidak menyangka klan Xiao mereka, yang hanya memiliki reputasi kecil di kota Wutan, sebenarnya berasal dari klan Xiao itu. Klan Xiao dari 8 klan kuno yang terkenal di seluruh benua Doqi. Namun, kekuatan garis keturunan klan Xiao kita telah habis. Jumlah terakhir itu telah diberikan kepadaku oleh leluhur Xiao Xuan. Xiao Yan mendesah pelan. Tubuhnya menciut di kursi yang luas saat dia berkata, alasan klan Xiao menarik penyelidikan dari faksi besar seperti Hall of Souls justru karena keluarga Xiao ini dulunya adalah klan Xiao. Namun, kamu mengatakan bahwa kekuatan garis keturunan klan Xiao telah habis. Mengapa Hall of Souls menyerang kita? Berdasarkan informasi yang telah saya peroleh, tampaknya Hall of Souls berencana untuk menangkap semua orang dengan darah klan Xiao kita. Xiao Ding mengerutkan alisnya dan menyuarakan pikirannya. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk sandaran tangan kursi. Ada keraguan di antara alisnya. Apa yang orang-orang dari Hall of Souls rencanakan untuk lakukan? Tubuh anggota klan Xiao saat ini tidak lagi memiliki sedikit pun kekuatan garis keturunan. Apa gunanya menangkap mereka? Mungkinkah mereka berencana untuk menggunakan orang-orang ini sebagai sandera untuk membuatnya menyerahkan giok dewa kuno Tusi? Namun, hanya ayahnya sebagai sandera sudah cukup. Menangkap yang lain tidak perlu. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan orang-orang dari Hall of Souls. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tapi hatinya menjadi sedikit lebih berhati-hati. Hall of Souls biasanya tidak melakukan apapun yang tidak berarti. Karena mereka tertarik pada klan Xiao, mereka pasti punya motif. Tenang,
Klan Xiao saat ini secara bertahap berkembang. Anggotanya telah kami tersebar di aliansi Yan. Tidak mungkin Hall of Souls menangkap semuanya. Setelah faksi kami menjadi kuat di masa depan, kami akan mengumpulkan semua anggota klan yang tersebar lagi. Xiao Ding tersenyum tipis dan menjelaskan saat melihat Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Kakak laki-laki benar-benar punya cara melakukan sesuatu. Setelah mengalami hal-hal itu sejak saat itu, dia secara alami tidak akan membiarkannya terjadi dengan mudah lagi. Kakak kedua, ini adalah gulungan teknik rahasia. Anda dapat mempraktikkannya sesuai instruksi. Kamu juga bisa menyebarkannya ke beberapa anggota klan yang luar biasa. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengeluarkan perubahan misterius 3 misterius dan menyerahkannya kepada Xiao Li. 3 perubahan misterius api langit telah diciptakan oleh leluhur Xiao Xuan. Ini menggunakan metode khusus untuk memungkinkan anggota klan berlatih dan membuat tato klan. Meskipun anggota klannya tidak lagi memiliki kekuatan garis keturunan dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari tato klan, itu masih dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Api yang diperlukan untuk mempraktikkan 3 perubahan misterius api langit tidak harus menjadi api surgawi. Mereka hanya perlu menemukan beberapa api binatang yang sedikit lebih rendah. Xiao Li menerima gulungan yang diberikan Xiao Yan padanya. Dia sadar bahwa Xiao Yan tidak memiliki barang di bawah standar. Karena Xiao Yan mengatakan bahwa itu berguna, Xiao Li tentu saja tidak akan meragukannya. Situasi aliansi Yan telah diselesaikan. Saya tidak akan ikut campur dalam masalah yang tersisa. Oleh karena itu, saya akan bergegas kembali ke Central Plains dalam 2 hari. Xiao Yan menyuarakan pikirannya setelah melihat Xiao Li menerima gulungan itu. Begitu cepat, Xiao Ding dan Xiao Li berbicara agak enggan ketika mereka mendengar kata-katanya. Haha, lubang cacing antara aliansi Yan dan Paviliun Bintang Jatuh telah dibangun. Seseorang tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melakukan perjalanan di antara kedua tempat itu. Anda berdua dapat datang dan melihat-lihat jika Anda punya waktu. Aku akan memberitahu Paviliun Bintang Jatuh. Xiao Yan tersenyum saat berbicara dengan mereka. Setelah menghitung hari, apa yang disebut pameran perdagangan spasial akan segera dimulai. Dia harus segera kembali secepat mungkin. Api teratai iblis pemurnian terlalu penting baginya. Jika dia bisa mendapatkannya, dia mungkin bisa menembus kelas Dozun. Hanya ketika seseorang benar-benar mencapai kelas Doseng, dia akan memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan faksi seperti Hall of Souls. Jika tidak, Xiao Yan tidak akan berani untuk pergi dan menyelamatkan ayahnya. Kamu akan berangkat lusa. Kailin juga mendengar kata-kata ini. Dia menarik Xiao Xiao dan bertanya, Aye, kali ini, kamu juga harus kembali bersamaku ke Paviliun Bintang Jatuh untuk bertemu guru. Xiao Yan tertawa pelan. Dia menganggap Yao Lao seperti seorang ayah. Sekarang Kailin adalah istrinya, dia tentu saja harus bertemu dengannya. Tuan tua itu dulu. Kailin memutar matanya saat dia bertanya. Jika dia tidak takut pada guru Xiao Yan, dia, sebagai ratu dari suku ular orang, akan membunuh Xiao Yan berkali-kali. Xiao Yan mengangguk. Dia berjongkok, menepuk kepala Xiao Xiao, dan dengan lembut berkata, selain itu, kami akan membawa Xiao Xiao ke Paviliun Bintang Jatuh. Itu adalah tempat teraman yang saya tahu. Apalagi guru bisa mengajarinya. Saat ini dia sudah bisa memulai pelatihan. Keengganan melintas di mata Kailin ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan, tapi dia masih mengangguk setuju. Dia sadar bahwa Xiao Yan melakukan ini demi Xiao Xiao. Xiao Yan sedikit tersenyum setelah mengeluarkan instruksinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lubang cacing. Api teratai iblis pemurnian, sudah lebih dari 1 dekade. Saya akhirnya semakin dekat dengan Anda.